Lanjutkan dialog peradilan sesat, itu tadi yang disebutkan oleh kuasa hukum atau pemohon yang ada dalam memori PK yang pertama kali atau hari pertama sidang perdana PK dari Sudirman kemarin. Pak Ugro, saya ingin ke Anda, sebagai seorang kanit narkoba, seberapa besar sebenarnya Rudiana punya kepanjangan tangan untuk turut menyelidiki sebuah proses pembunuhan atau kasus pembunuhan? Ya, jadi kalau kasus ini terjadi di Polres Cirebon atau Polresta Cirebon ya, kan di Pulau Jawa nih. Kalau seorang Aibtu dikatakan sebagai penyidik belum bisa. Penyidik artinya ibda ke atas. Kalau dia punya skep penyidik dari siapa? Lalu kenapa dia melakukan hal itu, Pak? Dia juga bilang bahwa itu merupakan persetujuan dari Kanit Sersenya? Nah, ini ada kesalahan pelanggaran etika profesi cukup berat. Hanya etika? Ya, mendelegasikan seperti itu akibatnya luas. Jadi kalau etika ini cukup berat kan putusannya bisa PTDH. Kalau nanti ditemukan pidana lagi ya baru proses pidana. Jadi profesi polisi jangan dicemari dengan cara-cara begini seolah sudah diizinkan oleh Kanit. Izinnya ini lisan atau tertulis. Kemudian siapa yang bertanggung jawab setelah ini, Pak? Ya seharusnya kasat yang dulu juga diperiksa. Hanya sampai kasatnya saja? Perbuatan perorangan yang mencoreng nama Polri seperti ini kan. Paling yang terlibat kan kasatnya 2 tingkat ke atas lah. Di atas kasat ya ada Wakapolres, sebelum Kapolres kan ada Wakapolres. Jadi jabatan itu jangan dianggap hanya bisa ngambil apel pagi atau apel siang itu. Kalau ada kasus seperti ini dipimpin gitu loh. Seperti contoh waktu saya Kapolda Sumut. Ada peristiwa perampokan Bank CMB anggota Brimob meninggal. Karena saya anggap ini peristiwa berat karena senjata M16 milik anggota Brimob ini dibakar berpelaku. Saya turun sini saya pimpin sendiri karena kalau ditanya pimpinan bisa menjawab. Dan apakah cara-cara yang dilakukan oleh Rudiana sama seperti cara-cara dia sebagai kanit narkoba dalam menangani kasus? Saya melihat apa yang dilakukan oleh Aibtu Rudiana waktu itu polanya hampir sama dengan pola kalau dia menangani masalah narkoba. Bukan pidana umum. Karena gitu memang dia ditempatkan sebagai kanit narkoba saat itu. Ya, karena kalau narkoba itu kan ada kontrol delivery undercover by penyamaran. Makanya menurut saya pribadi, orang tugas di bagian narkoba itu harus pernah tugas di pidana umum, kemudian pidana khusus, baru narkoba paling tinggi seperti itu. Jadi kalaupun atasannya Rudiana sampai harus bertanggung jawab dalam proses pelanggaran etik, tadi Anda katakan di awal pelanggaran etika, itu hanya sampai Kapolres. Paling tinggi Wakapolres, 2 tingkat ke atas. Ya. Baik, saya ingin ke Mbak Flora. Mbak Flora, ini saya berangkat dari presumption of innocence ya, Mbak. Jadi dalam sistem peradilan kita kan kita seolah-olah sekarang ini yang disalahkan hanya di polisi saja, di penyidik saja. Bagaimana dengan nasib JPU? Bagaimana dengan nasib hakim? Apakah mereka nantinya juga harus diperiksa oleh MA? Ya, Mbak. Jadi di dalam KUHP itu ada namanya obstruction of justice. Obstruction of justice itu apabila memang terbukti ada perbuatan yang sifatnya untuk menghalang-halangi ditemukan suatu keadilan dalam suatu proses pidana, maka itu masuk ke dalam kategori pasal 221 KUHP. Walaupun kemudian di dalam hal ini obstruction of justice yang dilakukan di dalam peristiwa ini mungkin jauh dari unsur-unsur yang masuk dalam pasal 221 KUHP. Nah, kalau misalnya tadi bicara siapa saja yang bisa dikenakan, semuanya kan paling tidak bisa kena kode etik ya Mbak ya. Kalau misalnya itu dilakukan secara sengaja. Nah, kembali lagi Mbak, sebenarnya apa sih yang kemudian menjadikan tadi di akhir terjadinya wrongful conviction? Kemudian kalau misalnya wrongful conviction itu terjadi karena ada alat-alat bukti yang terkontaminasi, yang diperoleh ya karena adanya suatu proses yang melanggar hukum, sehingga kemudian alat bukti dan barang bukti itu menjadi alat bukti yang tidak sah atau inadmissible. Sungguhnya hal ini tidak masuk dalam kategori alat bukti yang sah yang kemudian bisa dijadikan dasar keyakinan hakim. Nah, dalam hal ini pada saat terjadinya penyidikan itu sebenarnya sudah ada pengawasan secara horizontal dari jaksa penuntut umum.
Nah, makanya dalam revisi KUHP sejak awal itu JPU itu sudah datang untuk kemudian mendampingi penyidik dalam melakukan yang namanya offshoring atau penyidikan. Ya. Nah, dalam hal ini karena KUHP itu seolah-olah membuat adanya satu kompartemen bahwa penyidik sendiri, penuntut sendiri, lalu kemudian hakim sendiri, sehingga kemudian yang namanya integrated criminal justice system itu menjadi terbelah-belah. Gitu ya, KUHP sendiri yang salah menurut saya sih. Nah, kalau misalnya dalam hal ini kita kan mencari kesalahan, ini salahnya siapa sih? Makanya kemudian tadi saya bilang, kalau yang namanya integrated criminal justice system, maka semuanya ikut salah. Persoalannya sekarang kita dibuat seolah-olah sistemnya tuh terbelah-belah kompartemen. Jadi penyidikan sendiri. Padahal seharusnya penyidikan adalah bagian dari penuntutan. Karena kan akhirnya yang akan menuntut di depan persidangan atau instansi yang menentukan bahwa perkara ini bisa dibawa ke depan persidangan adalah jaksa penuntut umum. Makanya jaksa penuntut umum itu ada sebelum kemudian mereka melakukan penuntutan di depan persidangan, mereka melakukan yang namanya pra penuntutan. Yang diperiksa semua, apakah setelah memenuhi syarat formil, apakah memenuhi syarat material, ya, termasuk tadi apakah saksinya sudah cukup, apakah kemudian alat buktinya sudah cukup, apakah kemudian secara substansi sudah terpenuhi, itu semua dicek ya, administrasinya, penggeledahannya, penyitaannya, rekonstruksinya. Nah, jadi dalam hal ini, kalau misalnya dari awal tadi saya bilang dari awal itu konflik interest itu kemudian terjadi, maka sudah pasti ya kalau misalnya dari awal bukti barang buktinya dilakukan secara salah, hasilnya juga salah. Good opposition ministries, ya kan begitu. Sampai ke ujung akhirnya salah. Sekarang kita harus lihat dulu yang salah siapa. Nah ini masalah yang tadi saya bilang, kita lihat dulu persoalannya dari mana. Apakah kemudian ada hal-hal yang melanggar hukum yang kemudian dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini. Kalau misalnya mereka mereka kan tidak, dalam hal ini penuntut umum tidak bisa ikut campur ya. Misalnya dalam hal penuntutan, tapi menentukan apakah perlu dilakukan penuntutan atau tidak, sebenarnya JPU juga turut gitu ya. Turut kemudian harus memeriksa syarat-syarat tersebut. Nah sebenarnya kan kalau misalnya disortir oleh JPU udah bisa menentukan ini nggak bisa nih masuk gitu ya. Kalau misalnya administrasinya, kecuali kemudian terjadi rekayasa sedemikian rupa sehingga kemudian pada saat sampai ke JPU menyatakan ini sudah memenuhi syarat formil dan material. Baik. Itu rasanya yang akan terus kita ikuti atau kita kawal dalam sidang-sidang PK selanjutnya. Saya ingin ke Pak Ugro dan sekaligus closing statement Pak dari Anda. Permohonan untuk melakukan pemeriksaan setempat dari pemohon ke Majelis Hakim akhirnya dikabulkan dan akan dijadwalkan kalau tidak salah hari Jumat atau minggu depan untuk melakukan pemeriksaan setempat itu. Artinya besok ya hari Jumat. Mohon maaf. Kemudian dari Majelis Hakim kan nanti datang ke TKP. Apa saja yang bisa diharapkan dari pemeriksaan setempat? Ya, hakim akan melihat apa yang dikatakan pada saat sidang pra-PK ini kan pra-PK ini sebelum dikirim ke Mahkamah Agung kan. Ya. Apa yang ditemukan di lapangan itu kan juga nanti kan dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani bersama hakim, jaksa juga, kemudian pengacara dan mungkin. Dalam pemeriksaan setempat itu tidak hanya Majelis Hakim tapi juga JPU, Pak. Ya dikut kan nggak ada masalah, semuanya yang lihat di situ kan. Tapi melihat ke TKP nggak di situ. Jadi bagi saya itu lebih bagus dan saya sependapat dengan Prof. Ibnu waktu itu ya bahwa ini PK dalam arti luas ini baru pertama kali terjadi seperti ini. Ya. Jadi kalau saya tadi boleh menambahkan sedikit yang Bu Flora tadi ya, sebetulnya criminal justice system ini sudah harusnya dibuat sistem online. Sekarang sudah ada SIPP, Sistem Informasi Penulisan Perkara. Tarik sedikitnya ke penyidik. Sehingga berkas perkara, begitu mulai laporan polisi, itu lampiran BAP bisa dilampirkan di situ hanya untuk kepentingan JPU. Ya. Tapi masyarakat nggak bisa melihat seperti ini, itu kan rahasia. Untuk internal. Ya. Ya, jadi saya rasa nggak usah masuk ke dalam penyidikan awal, karena kekuatan jaksa, kuantitas maupun kualitas, untuk bisa bantu penyidikan, saya rasa kekuatannya nggak cukup. Tapi kalau sudah dibikin online, ya kan, jadi fungsi pengawasan Kompolnas, Komisi Kejaksaan, Komisi AKY itu lebih bagus lagi jadikan satu aja di atas. Bisa ngawasi ketiga unsur ini, menurut saya lebih ampuh. Jadi
para senior-senior yang pernah tugas di penyidikan ini di bidang penyidikan, penuntutan dan hakim ini bisa diakomodir di sini. Tapi bukannya sebaik apapun sistemnya, sebaik apapun mekanisme yang harus dilakukan, tetapi kalau tidak ada goodwill dari masing-masing kan juga tidak jalan, Pak. Sudah bisa dimonitor sampai presiden. Kalau ada orang mengadu kepada presiden, ada staf khusus presiden bidang criminal justice system bisa membuka di situ. Artinya pengawasan sendiri Pengawasannya dilakukan berlapis-lapis. ditingkatkan, iya. Baik.